Halo sahabat tani, salam jagat tani. Selamat datang di peternakan kambing Etawa Jiwanta Farm. Wilujeng Sumping di peternakan saya, Fuad Fatur Rahman, pemilik peternakan Jiwanta Farm. Awal mulanya sih kalau terjun di menjadi peternak baru 3 tahun ini. Tapi awalnya itu saya adalah pedagang, Mbak, atau bahasanya sekarang itu calo kambing. Itu udah dari 2013 ketika saya masih bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta. Dulu saya memang bekerja di BUMN, konsen di tahun 2012 saya masuk. Lalu 1 tahun setelah saya bekerja di BUMN, mulailah ada jalan cerita saya terjun ke dunia kambing. Gak pernah, Mbak, sedikit pun terbesit. Bahkan dulu saya melirik dunia kambing itu sama hal layak yang lain. Apa sih cuman seekor kambing itu. Lalu setelah itu saya fokus untuk coba cari tahu harga-harganya dulu, Mbak. Harus dapetin dulu cuan nih gitu kan, karena beternak juga kalau belum pernah ngerasain cuan jangan sekali-kali beternak. Nah, memutuskan resign itu sulit, dan memulai di kambing ini juga sulit, nggak mudah. Emang nasib juga ya, iya juga gitu loh, Mbak. Karena di tahun 2013 saya masih kerja, dan tiap tahun saya jualan kambing, iya. Dari teman-teman rekan di kantor saya tawarin, atasan saya tawarin. Udah saya bilang gitu, beli di saya sekian, Bapak terima duduk, terima rapi, saya kirim ke lokasi. Nggak usah mikir biaya perawatan, nggak usah mikir biaya ongkir. Plus, karena di situ saya udah pernah dapetin untung, Mbak, yang udah saya hitung sendiri. Nah, dari situ saya tawarkan hingga akhirnya membentuk konsumen yang alhamdulillah luar biasa lah, besar gitu. Yang itu menjadi konsen saya menjaga hubungan dengan konsumen. Lalu di tahun ketiga saya menggeluti dunia dagang. Hasilnya itu saya sisihkan, selalu saya sisihkan. Sebagiannya saya tabung, lalu saya buat kandang. Dulu kandang saya nggak seperti ini, Mbak, bilik bambu juga. Sempat juga dulu sama teman-teman datang di goyah-goyah gitu. Kata teman, kandang begini di goyah-goyah. Dari situ miris juga tuh hati, Masya Allah. Tapi bukannya miris artinya kita ngerasa dikucilkan, enggak, tapi kayak lebih terpacu gitu. Bismillah, ya Allah, mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa. Saya juga nggak pernah terbesit di awalnya itu mau terjun di dunia kambing, Mbak. Saya mungkin saat itu udah nyaman menjadi seorang pekerja atau pegawai. Cuman saat itu saya bekerja, ada kebutuhan lebih. Saat itu saya belum nikah, Mbak. Ada kebutuhan lebih untuk mendapatkan uang lah. Tiba-tiba bos saya tanya, Mas, di Bogor kambing murah-murah nggak? Saya dengan spontan bilang murah. Dan itu saya up, Mbak, harga dari saya beli dari petani ke bos saya itu 500.000. Dan itu di ACC sama bos saya beli 10, saya langsung mikir, wah ini untung ini 1 bulan gaji, dan ini bukan uang kecil. Langsung saya di situ mikir, wah ini tahun depan mesti saya save nih kan untuk menjadi project nih. Lalu tahun kedua saya jualan meningkat sampai 50, tahun ketiga nyampe 100 lebih. Ya awalnya dari situ. Terus melihat nilai yang sangat komersil, lalu saya concern di sini. Saya juga nggak sadar bahwa saya calo, tapi akhirnya saya dikatain calo sama teman-teman saya waktu belajar jualan kambing. Woi, ada calo kambing. Ya fashion itu melekat, Mbak, kepada siapapun yang dia bergerak untuk jualan di hajian. Saat itu saya nggak punya kambing, tapi saya punya pelanggan. Saya jaga baik-baik pelanggan saya untuk dia nggak kabur.
Padahal saat itu saya nggak punya kambing. Jadi saya ngejaga baik ke pedagang, saya ngejaga baik ke konsumen, hingga akhirnya itu menjadi langganan tiap tahun. Terus bergerak dari hasil, baru saya berpikir untuk merubah fashion dari pedagang menjadi peternak. Walaupun ekspektasinya di luar kenyataan, Mbak. Saya pikir dengan kita pelihara kambing sendiri itu akan mendapatkan keuntungan lebih. Tapi disitulah proses pembelajaran, karena dengan proses itu baru kita bisa. Oh iya Mbak, saya tuh dari awal ketika memang punya keuntungan mencoba menyisihkan ya Mbak. Jadi dari keuntungan yang saya terima bersih, sebisa mungkin 50%-nya itu ditabung. Lalu mencoba nabung selama 3 tahun ini, barulah ini hasilnya saya serius membangun peternakan. Banyak support dari teman, dari keluarga, saudara untuk terjun di dunia ini. Ya, pinjam ke sana ke sini, terus sampai akhirnya di titik ini. Karena untuk memulai suatu hal yang besar perlu hal yang besar juga sih Mbak. Jiwa muda itu pasti yang dilihat adalah status sosial. Orang itu bukan tentang backgroundnya dia pengusaha Mbak, tapi backgroundnya lu kerja di mana saat tahun-tahun kemarin. Kalau lu kerja di suatu tempat yang menjanjikan, pasti itu menjadi hal yang positif kan bagi kalangan-kalangan anak muda. Jadi bukan tentang fashionnya, itu biasanya yang dilihat dari status bekerja di mana lo. Kalau udah bekerja di suatu instansi yang baik, pasti udah terlihat mewah kan hidupnya. Sedangkan kalau kita sekarang hijrah ke dunia kambing, fashionnya di mana? Nilai usaha, ya memang ada nilai usaha, tapi orang selalu underestimatekan dunia kambing kan, dunia pertanian. Padahal sekarang baru kita sadari dunia pertanian ini luar biasa. Sangat membantu negara dunia pertanian ini. Jangan abaikan dunia pertanian. Orang tua saya pun sejatinya dia tidak mendukung saya hijrah menjadi dunia peternakan. Saya dimarahin sama orang tua. Bahkan ada cerita unik itu yang membentuk mental Mbak. Cerita unik itu saya ketika kerja di tahun ketiga saya serius jualan kambing. Saya mencoba beli kambingnya sendiri. Beli waktu itu 10 ekor. Waktu saya beli 10 ekor itu saya sempat ditegur sama orang tua. Ngapain sih Ad beli kambing? Udah lu kerja aja. Segala lu pelihara kambing, kata orang tua gitu. Itu ada kejadian unik. Saya dengan pedenya tanpa bekal ilmu pengetahuan dunia perkambingan beli kambing. Pas saya beli kambing 10, dalam waktu 3 bulan mati 9 Mbak. Coba itu. Mental kita sedang diuji. Beli 10, mati 9, sisa 1. Saya diomelin waktu itu. Kata ibu juga apa? Udah nggak usah beli kambing, kerja aja. Tinggal 1. Saya ngobrol sama tuh kambing, tinggal satu-satunya. Saya ngomong sama nih kambing, Mbak, kalau lu hidup, lu akan memberi harapan bahwa gua bisa ternak kambing. Selang 1 minggu tuh kambing mati Mbak, mati semua. Itu saya udah nanya, kalau lu hidup ke si kambing itu, lu harapan gua untuk gua bisa ternak kambing. Nggak taunya mati. Itu mental Mbak. Saya bisa aja menyerah di titik itu. Bisa menyerah di titik itu, bisa berhenti di titik itu. Tapi setelah selang 1 bulan, saya beli lagi kambing, 20 ekor. Mati lagi 7. Di saat itu, proses pembelajaran itu, saya masih minim informasi, minim pengetahuan, minim ilmu, masih ambisi, masih gegabah lah melakukan tindakan tanpa saya mempelajari faktor-faktor resiko, faktor-faktor penanganan untuk bisa gitu loh Mbak. Sampai akhirnya saya
mulailah belajar tanya-tanya ke rekan-rekan yang sudah memulai duluan di dunia kambing. Tanya ke teman-teman yang udah mulai, dia lebih dahulu lah. Bahkan petani-petani kolot, saya tanya bagaimana cara merawat kambing. Yang akhirnya saya bisa implementasikan di kandang saya sendiri. Jiwanta itu ada filosofi yang memaknai diri. Jadi arti Jiwanta itu adalah jiwa yang tenang. Jadi farm ini, nama Jiwanta ini diadopsi dari beberapa sumber gitu. Terus waktu itu juga saya tanya ke rekan-rekan teman kerja, saya minta masukan nama untuk farm ini. Lalu muncullah satu nama Jiwanta. Filosofinya adalah jiwa yang tenang, karena dari jiwa yang tenang biasanya tumbuh pemikiran-pemikiran yang positif. Lalu saya bawa makna itu ke peternakan sini gitu sih, Mbak. Dari start 2 jutaan sampai 20 juta. Ya lokal kita jual untuk kayak akikahan atau pemotongan. Terus yang mau breeding paket lokal itu mulai dari 2 jutaan. Jadi harga itu variatif, Mbak. Karena seninya beternak kambing itu, Mbak, kadang harga itu juga tidak jadi faktor penentu. Bisa aja kalau hati kitanya lagi enak, orang butuh, kita kasih harga murah. Karena kita nggak bisa menstandarkan harga tersebut untuk dijualan kambing. Apalagi kita beternak dari anakan kita sendiri. Karena situasi itu pun menjadi penentunya. Dan saya mencoba untuk mengedukasikan kepada pemula yang mau beternak untuk mencari paket-paket yang sekiranya bisa mereka mulai tapi tidak mengkocek uang terlalu dalam. Itulah kenapa saya memilih kambing Etawa. Mungkin secara produktivitas susunya dia lebih sedikit dibandingkan kambing-kambing seperti Sanen, Savera, dan yang lain-lain. Tapi kualitas kambingnya memang yang paling bagus. Kualitas susunya yang paling bagus. Satu, biasanya manfaat susu kambing Etawa itu dipakai untuk orang-orang yang sedang dalam masa pengobatan sakit paru. Paru itu yang paling berasa banget, dan orang-orang perokok biasanya. Dua, penyakit dalam seperti batuk, terus jantung. Lalu bagi kaum hawa biasanya dipakai untuk maskeran dan yang lain-lain. Lalu sebenarnya manfaat susu kambing Etawa ini sangat-sangat banyak, yang mungkin juga sumber referensi yang sudah pernah menceritakan banyak gitu loh, Mbak Hasyim. Oh iya, ada kejadian yang unik. Dulu ada ibu-ibu dari rekannya teman saya, orang tuanya. Seumur hidupnya dia belum pernah minum susu. Belum pernah minum susu kambing, dan belum pernah minum susu sapi juga. Belum pernah dia. Lalu ketika hidupnya menua, tahunnya menua, beliau diajak sama rekan saya ke sini main. Belum pernah dia minum susu. Dia punya penyakit rutin, itu batuk yang sudah tua, Mbak. Jadi batuknya itu setiap malam mengganggu tidurnya. Ya batuk yang sudah menahun yang mengganggu tidurnya, hingga dia merasakan kualitas tidurnya tidak baik gitu. Datang ke sini, saya coba kasih susu kambing Etawa. Gitu. Beliau awalnya menolak, coba Bu, demi kesehatan. Akhirnya karena dalil demi kesehatan, si ibu tersebut mau mencoba minum. Dan ketika diminum sama ibu tersebut, khasiatnya setelah besoknya diminum satu botol, besoknya teman saya ngabarin, Mas, alhamdulillah ibu saya merasakan langsung khasiatnya. Dia punya penyakit batuk nahunan, Mas. Dia tidurnya itu sering terganggu. Tapi alhamdulillah
ketika dia setelah minum susu kambing etawa, batuknya itu bukannya hilang ya, mereda gitu, tidak dominan tapi mereda. Hingga akhirnya saya suruh anjurkan ke beliau, coba mas tiap hari. Iya mas, aku tiap hari mau coba gitu kan buat terapi ibu. Coba tuh diminum sama ibunya, alhamdulillah katanya perkembangannya semakin positif. Jangan pernah gengsi ya, satu, jangan pernah gengsi dengan fashion yang sedang kita jalani, lalu yakin tentang apa yang kita tekuni, apalagi di dunia perkambingan. Terus harus konsisten terhadap apa yang sedang kita jalani, karena masalahnya adalah bukan tentang keuntungan yang kita dapat, tapi ketekunan dan kerja keras kita yang kita jalani. Keuntungan itu adalah bonus, resiko itu adalah mutlak ada di depan mata, tapi resiko ini mesti harus kita hadapi dengan tindakan-tindakan yang sifatnya menanggulangi resiko tersebut hingga akhirnya mendapatkan keuntungan. Jangan ragu terjun ke dunia pertanian, peternakan, apalagi di sektor kambing. Kita harus yakin banyak manfaat. Ini adalah salah satu sunnah Rasulullah, menggembala atau menggembala hewan kambing, dan banyak sejuta manfaat di sini. Dan kambing ini, usaha kambing buat teman-teman milenial, kambing ini bukan usaha yang tahunan, bukan. Ini bisa menjadi konsumsi harian, konsumsi mingguan, bulanan. Kita harus yakin di sini. Jangan pernah menyerah. Satu, kalau kita mau terjun ke dunia peternak, harus dimulai dengan mental yang kuat. Kalau mentalnya masih belum kuat, jangan. Karena kalau mentalnya lemah, baru mulai aja menghadapi sebuah resiko, langsung mundur. Paling itu sih mbak. Mental kita, dengan mental yang kuat, kita pasti bisa membangun sebuah peternakan yang hebat.